Ya baik pemirsa Gamalam TV, kembali lagi di Dialog Spesial, masih bertemakan mudik tak mudik, hati-hati dalam keselamatan, dan tentu masih dengan narasumber yang sangat spesial di malam hari ini, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate atau Basarnas, Bapak Muhammad Arafah. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini tinggal beberapa pekan lagi ya, atau hari lagi. Ini kan sudah mulai ya, suasana Idul Fitri mulai kelihatan, mobilitas masyarakat kan juga akan mulai terlihat. Nah, Basarnas sudah memantau apakah memang ada aktivitas pemudik yang mulai kelihatan, apalagi dengan edaran 13/2021 ini kan ada yang mengatakan bahwa oke lah, sebelum ini terjadi kita pulang duluan. Itu sudah terjadi. Ya baik, kami sampaikan karena surat edaran sudah dikeluarkan, tanggal pengetatan sudah mulai dari tanggal 22 April. Otomatis pasti kita sudah mengantisipasi lonjakan arus mudik dari tanggal 22 April, karena pasti masyarakat sudah mulai mudik, karena sudah ada batas waktu, tanggal 6 sudah peniadaan mudik. Otomatis di tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei, 22 April sampai 5 Mei, otomatis di situ kami harus antisipasi lonjakan arus mudik. Itu pun jalur penerbangan maupun jalur laut, itu petugas-petugas yang di bandara maupun yang dari KSOP lebih ketat untuk mengawasi terkait dengan perizinan surat mudik sesuai edaran. Apabila melaksanakan mudik, baik itu ASN dari TNI, harus ada izin surat perintah dari pejabat eselon 2 dan cap basah. Oleh karena itu, kami juga mengantisipasi masyarakat dengan selalu melaksanakan monitoring aktif ke lapangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena untuk di wilayah Ternate kami sudah menyiagakan personil, untuk armada kapal juga sudah ada yang melaksanakan siaga, baik di Bacan, Sula, Tobelo, dan Morotai sudah kami siagakan. Karena kami juga selaku ASN tidak diberikan izin mudik, seperti itu. Kalau Basarnas sih sudah dari tahun ke tahun memang sudah terbiasa larangan mudik pada saat hari-hari besar, demikian. Ya, tidak kaget ya kalau dilarang mudik ini kan. Baik, personilnya selalu siap ya di menjalankan tugas. Nah, kalau dari tahun ke tahun itu kan Basarnas ini kan selalu membuka posko, apakah posko bersama atau posko tim SAR sendiri ya kan. Nah, kalau dengan ditiadakan mudik ini, apakah posko itu juga dibentuk? Ya, dengan ditiadakan mudik, otomatis tetap kita kesiapsiagaan itu sudah dijalankan terus 24 jam. Untuk posko nanti kami akan berkoordinasi dengan Polda Malut. Nanti mungkin di tanggal 3 Mei juga ini ada rapat terkait dengan kesiapsiagaan arus mudik. Walaupun sudah peniadaan arus mudik, tapi kami antisipasi karena kita tahulah masyarakat Maluku Utara pasti pingin sekali mudik, kan seperti itu, dan masyarakat juga ada mempunyai transportasi pribadi, itu yang kami antisipasi. Suatu saat apabila ada terjadinya kecelakaan di laut, tim kami yang berada di posko sudah bisa langsung respon supaya bisa menyelamatkan masyarakat yang terkena musibah, seperti itu. Baik, nah ini saya coba ingin tanya tentang pola koordinasi ya, pola koordinasi dari SAR sendiri dengan instansi terkait ini. Apakah ketika bencana atau kecelakaan itu terjadi baru bentuk kesigapannya jalan, ataukah sebelum mengantisipasi itu pihak-pihak terkait itu juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada SAR ya? Dalam hal ini ketika ada sebuah armada yang keluar ataupun yang baru masuk, itu ada bentuk koordinasinya. Kalau untuk armada yang keluar dan yang masuk pada saat kegiatan siaga arus mudik,
itu diketahui oleh teman-teman yang berada di posko sama-sama dengan tim gabungan yang ada di posko-posko yang sudah ditentukan. Ada yang di depan wali kota, ada yang di Pelabuhan Semut, Pelabuhan ASDB, Pelabuhan Dufa-Dufa, maupun yang di bandara. Jadi di situ untuk jumlah penumpang, kapal yang masuk, pesawat yang masuk, maupun pesawat yang melaksanakan penerbangan dan kapal yang melaksanakan pelayaran sudah ada laporan dan diketahui. Dan apabila ada terjadinya musibah, juga pun informasi cepat disampaikan karena koordinasi sinergitas yang baik oleh instansi di lapangan terjalin dengan baik. Selama ini terjadi dengan baik ya, baik. Nah kalau sekarang Bapak SAR coba merasakan ya, apa situasi mudik itu sudah mulai terasa ya di Maluku Utara ini? Ya, kalau situasi mudik kami melihat masih normal, ya. Masih normal, tapi kami sudah mengantisipasi karena tanggal 6 itu sudah batas untuk peniadaan mudik. Oleh karena itu saat ini kami sudah antisipasi itu, dan ini juga memang sudah mulai terasa yang datang dari luar daerah seperti itu. Ya, sudah mulai terasa ya. Sudah mulai terasa. Nah, otomatis kalau di tanggal 6 ini kan energi untuk lebih ketat untuk menguasai itu kan sangat luar biasa yang harus dikeluarkan oleh SAR Ternate sendiri ya, Basarnas Ternate sendiri. Nah, kalau boleh tahu secara total personil yang dimiliki Basarnas Ternate dan alutsista yang dimiliki juga mumpuni ya untuk menjaga antisipasi kecelakaan. Ya, untuk saat ini personil di tahun 2021 kami siagakan 84 personil, di mana ada 5 titik di Kota Ternate, di Bacan, Tobelo, dan Morotai, dan Sanana. Itu kami sudah sebarkan personil dan peralatan-peralatan berada di 4 kabupaten dan di Kota Ternate. Di Kota Ternate sendiri kami siagakan untuk alut laut kapal 40 meter yaitu KN Sarpandu Dewanata dan rigid inflatable boat yang panjang 9 meter untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di perairan maupun sampai ke Jailolo. Terus yang di Bacan kami sudah siagakan satu kapal 28 meter RB309 dengan jumlah personil ada 18 personil di Bacan, karena di situ ada di kapal ada 10 personil, di daratnya ada 8 personil. Kalau di Sula kami mensiagakan ada 6 personil. Di sana juga ada rigid inflatable boat 9 meter yang mengantisipasi kecelakaan laut dan peralatan-peralatan pendukung di darat maupun bencana lainnya. Kalau di Tobelo sudah ada rigid inflatable boat juga. Yang kami siagakan itu rigid inflatable boat 9 meter dan peralatan-peralatan SAR pendukung lainnya dengan jumlah personil ada 8 orang. Kalau di Morotai kami sudah siagakan 6 personil, karena itu pos unit yang baru dibuka, kami siagakan 6 personil. Untuk peralatan SAR laut masih rubber boat, nanti didukung dengan tim dari Tobelo, karena jarak dari Tobelo ke Morotai itu dengan RIP inflatable boat kurang lebih 1 jam jarak tempuh. Itu pun kami sudah koordinasi dengan Airut untuk Morotai dan masyarakat yang mempunyai sarana angkut laut seperti itu dan instansi terkait. Apabila sewaktu-waktu terjadinya musibah sudah tindak awal pertama respon time untuk melaksanakan operasi, di hari berikutnya kami sudah cover dengan mendukung peralatan SAR laut dari
Portobello seperti itu. Jadi ada respon time awal dan didukung apabila skala musibahnya besar. Iya, ada kolaborasi ya dengan instansi di sana ya untuk kesiapan lebih dini ya. Baik, kita akan break dulu sebentar ya. Saya ingin tanya apakah dengan 84 personil itu sebenarnya memenuhi untuk luas Maluku Utara yang begitu luas dengan laut ini, nanti jauh di segmen berikut. Baik pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih bertemakan mudik tak mudik, hati-hati dalam keselamatan, akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.